kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang akan memberangkatkan kita untuk melakukan aktivitas sepanjang hari ini tertulis di dalam Matius 6 ayat 33. Demikian dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biasanya kalau kita mencari sesuatu, pastilah yang kita cari itu adalah sesuatu yang berharga, sesuatu yang penting, bahkan sangat penting. Karena yang kita cari itu adalah sesuatu yang penting, maka kita akan berusaha dengan sekuat tenaga, dengan sungguh-sungguh mencari sampai menemukan yang kita cari itu, karena itu penting bagi kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, contoh bagaimana kita mencari sesuatu yang penting biasanya itu dikaitkan dengan mencari uang. Seperti lagu sekolah minggu yang mengatakan, apa yang dicari orang uang, apa yang dicari orang uang, apa yang dicari orang pagi, siang, sore, malam, uang, 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 bukan Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi prioritas manusia, mencari uang. Tujuannya untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Orang memfokuskan mencari sesuatu, dalam hal ini juga disebut mencari uang siang dan malam, bekerja, berusaha mencari demi memenuhi kebutuhan hidupnya yang beraneka macam, baik kebutuhan makanan, minuman, vitamin, rumah, kendaraan, kebutuhan yang lain-lain. Itu yang diusahakan orang untuk mencarinya supaya semuanya terpenuhi dengan baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam realita kehidupan kita umat manusia, bahwa ternyata memang kebutuhan hidup itu senantiasa kita usahakan untuk supaya terpenuhi dan tercukupkan dengan baik. Makanya ada coret-coretan para kaum ibu-ibu di sosial media yang mengatakan uang tidak bisa dibawa mati, tetapi tidak ada uang rasanya mau mati. Ini merupakan realita yang dialami oleh siapa saja. Ketika dia tidak punya uang, maka dia akan mengalami kegelisahan, perasaannya seperti merasa mau mati, pikirannya kacau, karena untuk mengelola, untuk memenuhi semua kebutuhan terhambat karena minimnya uang yang dia miliki. Namun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus mengatakan kepada kita umat yang dikasihinya, terlebih kalau kita baca di ayat 25 dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Bahkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang mengalami kekhawatiran di dalam hidupnya itu disamakan oleh Tuhan Yesus di dalam ayat 30 adalah orang yang kurang percaya. Orang yang mengalami kekhawatiran, kegelisahan, ketidakpercayaan akan penyertaan Tuhan itu disamakan dengan orang yang kurang percaya, orang yang tidak beriman. Makanya Tuhan Yesus katakan juga di ayat 33, di ayat 31, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai.
Jika kita mengkhawatirkan akan hal-hal ini dan tidak percaya akan penyertaan Tuhan, itu berarti kita membatasi kasih karunia dan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Itu makanya dalam firman Tuhan ini, hari ini kita diingatkan Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Mencari kerajaan Allah maksudnya adalah kita menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan atas seluruh kehidupan kita. Kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai prioritas utama dalam kehidupan kita, mempercayakan penyertaan Tuhan atas seluruh aspek kehidupan kita. Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya adalah bagaimana kita mau menyerahkan, mempercayakan, menaati firman Tuhan. Tentunya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mencari kerajaan Allah harus butuh perjuangan, butuh pengorbanan, dan butuh kerendahan hati. Dalam hal ini diperlukan ketaatan dan kerendahan hati kita sebagai umat. Kita adalah umat ciptaan Tuhan. Tentunya kita mau diajak untuk menyerahkan hidup kita, menyatakan kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Tentunya kita sembari juga melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Dengan pertolongan Roh Kudus, kita akan dimampukan untuk mencari kerajaan Allah dan hidup dalam kebenaran. Sebagaimana firman Tuhan juga mengingatkan kita dalam Roma 14 ayat 17, karena kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, apapun yang menjadi kekhawatiran kita, apapun yang kita butuhkan, apapun yang menjadi ketakutan kita, marilah kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, dan biarlah kita terus-menerus berjuang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, dialah yang mendandani hidup kita sehingga kita boleh memiliki damai sejahtera di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.